Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ayah dan bunda, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman dalam Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat waktu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menayangkan siaran ini, yakni wawancara bersama salah satu anak hebat di Kepri, yakni insya Allah nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Beliau adalah salah satu santri baru kita, kelas 7, tingkat Pusto. Dan Masya Allah beliau adalah santri yang penuh dengan semangat. Kenapa? Karena nanti beliau akan bercerita tentang pengalamannya tentunya, karena beliau bukan dari Batam ya, dari Pulau Burung insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mewawancarai santri kita ini, yang mana setelah mengikuti masa MPLS, pengenalan lingkungan pondok selama 3 hari, kemudian ini sudah masuk ke minggu ketiga. Tentu kita ingin mengetahui apa yang beliau rasakan, kemudian apa yang beliau juga alami selama di pondok, yang mudah-mudahan ini adalah juga salah satu pengobat rindu bagi ayah bunda, terutama bagi Umi dan abinya Ananda. Dan insya Allah kita akan bersama-sama menyimak wawancara ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung berkenalan dengan Ananda yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Nama antum siapa bang? Muhammad Raihan. Muhammad Raihan Ramadan. Taib. Supaya lebih jelas lagi, Ustaz persilakan antum untuk memperkenalkan diri dulu ya. Lihat ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadan. Biasanya dipanggil Raihan. Saya berasal dari Pulau Burung dan saya alumni dari sekolah MI Nurul Mutadiin. Saya lahir tahun 2013 bulan 7 tanggal 17. Umur saya sekarang 12. 12. Taib. Di mana tuh Pulau Burung? Dekat. Ustaz nggak tahu memang. Yang dekat apa ya? Yang jelas nyebrang lah ya dari Batam ya. Berapa jam perjalanan? Kalau nggak salah 4 jaman atau 3 jaman. Masya Allah. Itu yang harus antum tempuh ya. Iya. Untuk sampai ke Utsman bin Affan ya. Taib, Raihan, Ustaz nanti akan ngobrol dengan antum, santai saja. Lepas saja jawabannya ya. Terserah apa yang antum rasakan dan sesuai dengan pertanyaan dari Ustaz. Yang pertama adalah, Raihan pertama kenal Utsman bin Affan dari siapa? Dari Umi Ana. Umi antum. Oh gitu. Nah, tahu nggak kalau Umi antum dari siapa? Tahu pondok Utsman bin Affan? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Umi antum yang tahu, ngasih tahu ke Raihan. Terus apa? Umi antum ke antum nyuruh apa? Mondok gitu di Utsman bin Affan. Awalnya gimana? Awalnya kan nyuruh, tapi kami kelamaan, kami juga mau sendiri. Oh gitu, Masya Allah. Memang Raihan awalnya pingin mondok. Cuman belum tahu di mana. Tapi ternyata Umi sudah tahu Utsman bin Affan. Akhirnya ngasih tahu ke Raihan. Iya. Raihan mau mondok di Utsman bin Affan. Kenapa mau? Padahal kan belum tahu Utsman bin Affan seperti apa. Karena orang-orangnya ramah-ramah. Dari mana tahunya? Dari awal datang. Oh gitu, Masya Allah. Kan sebelumnya, nah berarti pertanyaan begini.
Kan sebelumnya Rehan belum tahu nih Usman. Apa perasaannya yang terbayang ketika mau berangkat dari rumah ke pondok itu, yang terbayang di jalan itu kayak mana Usman itu, gimana itu? Di pikiran kami kayak ini cuman di sana betah nggak ya? Oh gitu. Bisa nahan rindu dengan orang tua nggak ya? Masya Allah. Nah. Taib, itu kan lagi di jalan ya. Nah, ketika masuk ke Usman, apa perasaan itu masih ada nggak atau memang berubah? Ketika pas tahu masuk ke gerbang Utsman bin Affan, Sudah berubah. berubah. Jadi apa yang dirasakan akhirnya? Lama kelamaan jadi betah lah di sini. Betah ya? Masya Allah. Apa yang membuat Bang Rehan betah? Karena orangnya baik-baik semua. Betul. Betul. Siapa saja yang Rehan sudah kenal ya? Orang baiknya. Kalau yang di angkatan kami, angkatan Nana, yang paling baik itu si siapa ya? Yang satu angkatan, satu kawan berarti. Ah, Hmm. namanya Arli sama Rizky. Oh, Ali sama Rizky itu yang baik. Kemudian dari guru-gurunya, Gurunya yang baik. gimana? Baik-baik juga gurunya? Ya, Masya Allah. Sudah kenal berapa orang? Ustadz Rehan. Ustadz Efran, Ustadz Efran, Ustadz Rehan, Ustadz Rehan, Ustadz Nafis, Ustadz Nafis, Ustadz siapa lagi? Ustadz Yogi. Ustadz Yogi. Ustadz Yogi sebagai apa? Mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya apa? Kalau tadi pelajaran fikih. Fikih ya, Taib. Berarti antum sudah mengenal lah ya. Ah, Taib. Nah, setelah tahu Rama-Rama, ya kan? Kemudian apa perasaan Rehan setelah mengikuti masa pengenalan lingkungan kan? Kemarin kan 3 hari. Kemudian Rehan sekarang sudah berapa lama di Utsman? Udah berapa lama? Ada 3 minggu? Udah masuk 3 minggu ya, bulan ketiga ya. Nah, apa yang Rehan rasakan? Rasanya agak sedikit rindu dengan orang tua. Rindu dengan orang tua, Masya. Sedikit apa banyak? Rindunya? Banyak. Banyak. Tapi kerinduan itu membuat Rehan sering nangis nggak? Enggak. Enggak ya, Alhamdulillah. Baik. Nah, kenapa rindu? Rindunya gara-gara apa ya? Kalau misalnya ada yang bangunin waktu subuh tuh langsung diingat kalau orang tua bangunin kalau nggak sholat subuh. Masya Allah, berarti di rumah selalu orang tua yang bangunin. Ya. Masya Allah. Itu yang membuat Rehan kangen ya. Nah, sekarang yang bangunin siapa di sini? Biasanya kadang-kadang Ustadz Mujahid. Ustadz Mujahid. Ya memang beliau tugasnya di sini. Alhamdulillah. Baik Rehan, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian apa yang menjadi tantangan terbesar Rehan mondok sekarang? Yang membuat Rehan, oh ini tantangan saya nih, yang harus saya hadapi. Apa? Misalkan dari kawan-kawan, dari fasilitas, dari makanan, apa? Makanan. Makanannya apa? Yang tantangannya kurang. Ikan sama apa namanya? Sama apa? Rendang. Gulai. Gulai. Maksudnya Rehan nggak tahan. Maksudnya nggak suka ikan. Iya. Rehan nggak suka ikan. Gulai ayam. Jadi gimana itu kalau ini? Kalau pas ikan lauknya itu? Kami biasakan aja biar lama-lama kayak enakan nanti. Masya Allah. Tapi akhirnya bisa ya, tetap ya. Alhamdulillah. Dan memang demikian banyak diantara juga kawan-kawan antum yang masuk ke pondok kata uminya, Ustaz ini anak saya itu susah makan, ya harus milih-milih. Tapi Masya Allah ketika sudah di pondok, karena tadi nasinya selalu hangat, ya kan, akhirnya semua lauk itu jadi terasa enak. Dan itulah memang di pondok namanya. Ya, kalau serba ingin sesuai dengan keinginan kita, ya di rumah, betul nggak? Berarti tantangan itu sudah bisa Rehan hadapi ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan apa yang paling atau pelajaran apa yang paling Rehan sukai
Kan sudah dapat tuh jadwal pelajaran. Sudah mulai belajar nih ya. Kalau Sudah ada yang pelajaran yang disukai. kalau pelajaran kami lebih suka lebih ke PJOK. PJOK. Kemudian apalagi dari pelajaran agamanya? Ada Kalau fikih, ada Al-Quran, apa? akidah akhlak sama fikih. Masya Allah, akidah akhlak sama fikih ya. Itu yang paling Rehan sukai ya. Baik, yang berikutnya ini. Apa cita-cita Rehan atau harapan atau apa namanya itu yang ingin dicapai selama Rehan nanti mondok di Utsman bin Affan ini? Kalau ke cita-cita anak menjadi ustadz. Masya Allah, itu cita-cita antum menjadi ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kenapa mau jadi ustaz? Karena biar bisa banggain orang tua. Masya Allah, dan mendidik kaum muslimin ya. Barakallahu fik. Semoga Allah mengkabulkan ya. Melihat antum itu. Baik, yang sekarang yang berikutnya adalah pesan bagi kawan-kawan yang seperjuangan ataupun mungkin yang siapa saja yang melihat siaran kita ini. Pesan bagi mereka apa dari Raihan? Untuk kawan-kawan anak yang di Utsman bin Affan, semangat, jangan harus betah dan lanjutkan cita-citanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang terakhir ini ya, pesannya penting banget ini buat ayah dan bunda atau umi dan abi antum. Apa yang pesan yang Raihan sampaikan supaya beliau yang sedang menyaksikan bangga terhadap Raihan, juga apa namanya mendoakan Raihan senantiasa. Silakan ke sini lihatnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, kok Raihan di sini di pesantren Utsman bin Affan betah. Ibu dan Bapak jangan memikirkan kami, jangan terlalu khawatirkan kami, dan Ana rindu dengan Bapak dan Ibu. Dan untuk Bapak, bilang ke Ibu kami, Ibu Ana, kalau kami rindu Ibu. Ada lagi? Sudah. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Tapi Raihan, alhamdulillah. Terima kasih banyak Raihan telah hadir di studio kita. Ini adalah studio kebanggaan kita, dan Raihan nanti bisa jadi suatu saat Raihan punya hafalan, ya kan? Atau Raihan mau berlatih ceramah, bisa insya Allah nanti di sini ya. Dan ini adalah media kita, dan ayah dan bunda kaum muslimin dan muslimat, demikian wawancara kami dengan santri kita yang baru, Raihan dari Pulau Buru. Masya Allah, beliau memiliki cita-cita menjadi ustadz. Dan tentu bagi ayah dan bunda Raihan, mohon terus mendorong Ananda dengan doa dan support. Dan alhamdulillah tadi pesan dari beliau sudah disampaikan. Semoga jadi pelipur lara, pengobat rindu dari ayah dan bunda. Demikian barangkali wawancara kami berdua pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan ini, dan tentu banyak kesalahan ucapan kami, maka kami mohon maaf kepada ayah dan bunda kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mengabulkan segala cita-cita anak-anak kita kaum muslimin yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Dan tentu juga kami mohon doanya agar diberikan kekuatan dan senantiasa istiqomah dalam keikhlasan dalam membimbing Ananda di pondok pesantren ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran. Ini agak lama ya.